Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Saprihani SPD, di channel YouTube Fisika Sahabatku. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi pembelajaran tentang fluida statis yang ada di kelas 11 SMA. Ini merupakan materi yang pertama. Baik, kita masuk ke kompetensi dasar untuk fluida. 3.4 menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi dasar untuk keterampilannya 4.4 merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini sehubungan dengan konsep tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Yang pertama adalah dapat menjelaskan fluida dan fluida statis. Yang kedua, membedakan tekanan dan tekanan hidrostatis, menjelaskan hukum Pascal, serta memberikan contoh aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, kita masuk ke konsep fluida. Apa itu fluida? Jadi, zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan ketika diberikan satu tekanan dan mengalami perubahan sedikit disebut dengan fluida. Jadi zat yang dapat mengalir, misalnya zat cair dan zat gas, itu semua adalah termasuk satu fluida. Nah, fluida itu sendiri, nah ini contohnya, zat gas pada balon, kemudian zat cair dalam wadah, juga zat cair dalam wadah. Secara umum bahwa fluida terbagi atas dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Ilmu yang mempelajari tentang fluida statis disebut dengan hidrostatika, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang fluida dinamis disebut dengan hidrodinamika. Apa itu fluida statis? Jadi fluida statis, fluida yang tidak mengalami perpindahan pada bagian-bagian fluidanya. Disebut juga dengan fluida yang tidak mengalir. Misalnya zat cair dalam bejana yang tidak berlubang. Kita lihat contohnya di atas. Ada contohnya air dalam ember, tidak mengalir tetapi ada dalam satu bejana. Ada beberapa konsep dalam fluida statis. Yang pertama adalah tekanan. Tekanan secara umum adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dibagi dengan luas permukaan bidang itu. Jadi tekanan berbanding lurus dengan gaya tekan dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Artinya bahwa semakin besar gaya yang bekerja, maka semakin besar pula tekanannya. Ini bisa kita lihat penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada pisau dan paku. Pada ujung paku dibuat runcing ataupun pisau dibuat tajam, itu gunanya adalah untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar dengan gaya yang lebih sedikit. Nah, persamaannya bisa kita tuliskan V sama dengan F per A. Nah, di mana F adalah gaya, A adalah luas permukaan, dan P sendiri adalah tekanan. Oke, baik, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Oke, kita lihat ada tiga buah gelas di atas, di mana diisi dengan fluida. Yang satunya, yang sebelah sini kosong. Ini sebelah ini kosong, kemudian diisi sedikit, kemudian diisi setengah. Nah, kira-kira mana yang lebih berat? Sudah jelas bahwa gelas yang ketiga ternyata lebih berat. Gelas yang tidak terisi air terasa lebih ringan, sedangkan gelas yang terisi air terasa lebih berat. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa zat cair memberikan gaya tekan yang arahnya ke bawah ke arah telapak tangan. Nah, pada fluida diam, tekanan pada satu titik yang disebabkan oleh gaya berat fluida yang ada di atas titik tersebut disebut dengan tekanan hidrostatis. Jadi dalam fluida ada tekanan disebut dengan tekanan hidrostatik. Tekanan yang disebabkan oleh fluida yang tidak bergerak disebut dengan tekanan hidrostatik, di mana persamaannya
PH atau tekanan hidrostatik sama dengan E per A. Kemudian F adalah gaya tekan zat cair yang bisa dituliskan dengan M kali G. Kemudian M-nya kita ganti dengan massa jenis kali volume, Rho kali P kali G, di mana volume itu adalah luas permukaan kali tinggi. Kemudian ini bisa dihabiskan, A-nya habis, berarti tinggal Rho kali G kali H. Jadi besaran tekanan hidrostatis bergantung pada massa jenisnya, bergantung pada percepatan gravitasi, dan bergantung pada kedalaman zat cair itu. Artinya dari persamaan ini kita lihat bahwa semakin dalam atau semakin dalam permukaan fluida, maka semakin besar juga tekanannya. Ini tekanan hidrostatis diibaratkan dengan susunan kertas. Jadi kertas paling atas kalau kita tarik terasa lebih gampang dibandingkan kertas paling bawah. Kertas paling bawah itu terasa berat, jadi susunan kertas satu rim ditarik bagian bawahnya terasa lebih susah untuk ditarik karena tekanan dari atas lebih besar. Ini hanya contoh saja. Oke, lanjut ke ini tekanan total. Jadi tadi tekanan hidrostatis belum memperhitungkan tekanan udara luar. Jadi tekanan hidrostatis tadi yang kita hitungkan hanya tekanan zat cair itu sendiri. Nah, bagaimana jika ada tekanan udara luar yang berpengaruh? Maka tekanan totalnya adalah tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatisnya. Jadi tekanan totalnya sama dengan V0 tambah Rho kali G kali H. Oke, V0 sama dengan tekanan udara luar sebesar 1,013 kali 10 pangkat 5. Sedangkan Rho kali G kali H adalah tekanan hidrostatisnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, ini contoh soalnya, sebuah tempat dasar danau memiliki kedalaman 20 meter. Jika massa jenis air danau adalah 1 gram per cm pangkat 3, percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, dan tekanan di atas permukaan air sebesar 1 atmosfer. Tentukan bagian A, tekanan hidrostatis di tempat tersebut. Kemudian bagian B, berapa tekanan total di tempat tersebut. Oke, penyelesaiannya kita lihat apa yang diketahui dalam soal. Tingginya 20 meter H, ini hanya 20 meter. Kemudian massa jenis air 1 gram per cm pangkat 3, itu sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Kemudian percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Tekanan atmosfernya, tekanan udara luarnya, tekanan di atas permukaan air 1 atmosfer atau 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Yang kita hitung pertama adalah berapa tekanan hidrostatisnya. pH sama dengan Rho kali G kali H. Massa jenisnya 1000, G-nya 10, H-nya 20. 1000 kali 10 kali 20 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Selanjutnya adalah berapa tekanan totalnya. Tekanan total sama dengan P tambah V0 tambah pH. Jadi ada tekanan di atas permukaan air 1,013 kali 10 pangkat 5 tambah 2 kali 10 pangkat 5. Dijumlahkan, karena kebetulan pangkatnya sama. Ini pangkatnya sama 10 pangkat 5, tinggal dijumlahkan saja depannya. 1,013 tambah 2 adalah 3,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sekali lagi kalau ini eksponensialnya sama-sama 10 pangkat 5. Oke, kita lanjut ke hukum pokok hidrostatika. Oke, ini ada beberapa titik di dalam permukaan zat cair, titik A, B, dan C. Oke. Hukum pokok hidrostatika berbunyi bahwa tekanan hidrostatik di semua titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Artinya bahwa pada titik yang sama dengan pada bidang datar dan memiliki ketinggian yang sama, itu pasti memiliki tekanan yang sama pula. Misalnya pada gambar ini, maka tekanan di A sama dengan tekanan di B dan sama dengan tekanan di C. Kita lihat, semua titik yang terletak pada semua bidang datar, suatu bidang datar dalam zat cair sejenis memiliki tekanan yang sama. Ini sudah jelaskan tadi. Di kedalaman yang sama, pada bejana berhubungan yang memiliki tekanan hidrostatik yang sama, maka akan berlaku persamaan. Ini adalah tekanan hidrostatik pada pipa U. Ini kebetulan dalam konsep ini menggunakan dua
dua fluida yang berbeda. Misalnya di sebelah ini adalah air dan satunya adalah minyak. Ini untuk mengetahui berapa besar massa jenisnya dan ketinggian permukaan dalam kolom pipa U ini, kita gunakan persamaan P1 sama dengan P2 ini, atau P1 rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Massa jenis fluida 1 kali ketinggian kolom udara, ketinggian fluida dalam tabung ini, itu adalah hanya. Oke. Kita masuk contoh soal misalnya. Contoh soal untuk tekanan hidrostatis. Untuk pipa U ya, pipa U. Kita lihat contohnya. Nah, gambar di atas digunakan untuk mengetahui, ada gambar ini mengetahui massa jenis minyak. Nah, ini ada air, kita isikan air sebelah sini, kemudian di sebelah sini kita isikan minyak. Oke, kita gambarnya lihat minyak setinggi 10 cm dari gambar, 10 cm. Kemudian beda tinggi kolom udara dengan air 2 cm. 2 cm, beda tingginya di sini dengan di sebelah sini adalah 2 cm. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Berapakah massa jenis minyak? Berapa massa jenis minyak? Ketinggian minyak adalah 10 cm. Ini sudah jelas ini. Kemudian selisihnya adalah 2 cm seperti dalam soal tadi. Beda tinggi kolom air dan minyak adalah 2 cm. Secara otomatis tinggi air dalam kolom ini adalah 8 cm karena airnya lebih tinggi, minyaknya lebih tinggi di atas. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Sudah persamaan tadi, persamaan hukum utama hidrostatika. PA ini minyak, PB massa jenis tekanan di B air, massa jenis minyak GH rho air kali G kali HB. G-nya habis karena kebetulan sama-sama gravitasi, tinggal massa jenis minyak sama dengan HB per HA kali rho massa jenis air. HB-nya 8, HA-nya sama dengan 10. Tinggi minyak dalam kolom adalah 10, kemudian massa jenis air adalah 1000. Berarti 1000 kali 8, 8000 bagi 10 dapat 800. Jadi massa jenis minyak dalam fluida ini, dalam tabung ini adalah 800 kg meter pangkat 3. Selanjutnya kita masuk ke konsep hukum Pascal. Banyak contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang menggunakan konsep hukum Pascal. Di antaranya kita lihat pada gambar di atas, ada pencuci mobil atau dorsmerin menggunakan alat mobilnya terangkat ini, menggunakan alat pengangkat mobil ini, kita lihat. Kemudian ada juga ban yang kempes, bocor, diganti bannya dengan tenaga manusia mungkin agak susah, tapi dengan menggunakan dongkrak hidrolik terasa lebih mudah. Ini merupakan contoh dari hukum Pascal, salah satu contoh hukum Pascal dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu hukum Pascal? Menurut pengertian Blaise Pascal, bahwa tekanan yang diberikan dari luar pada suatu fluida yang ada dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan nilai yang sama besar, yaitu P1 sama dengan P2 besar tekanan pada penampang 1, ini penampang 1 sama dengan besar tekanan pada penampang 2. Jadi besar tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan nilai yang sama besar. Atau bisa tuliskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 sama dengan gaya yang bekerja pada penampang 1, sedangkan F2 adalah gaya yang bekerja pada penampang 2 atau piston 2. Sedangkan A1 adalah luas penampang 1 dan A2 adalah luas pada penampang 2. Oke, kita lihat beberapa peralatan yang menggunakan prinsip hukum Pascal. Yang pertama adalah dongkrak hidrolik. Ini dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil yang ini, pengganti ban misalnya. Kemudian mesin pres hidrolik untuk pengepres, kemudian pengangkat mobil hidrolik untuk memperbaiki mobil juga misalnya rusak. Kemudian ada rem hidrolik yang bekerja pada mobil. Oke, kita masuk ke contoh soal hukum Pascal. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah dongkrak hidrolik memiliki penampang masing-masing berdiameter 2 mm dan 100 mm. Berapakah gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampang kecil untuk mengangkat mobil yang beratnya 6000 Newton?
Jadi dengan gaya berapa kira-kira sehingga kita bisa mengangkat mobil yang beratnya sampai 6000 Newton. Nah, besaran yang diketahui, diameter penampang kecil adalah 2 mm, diameter penampang besarnya adalah 100 mm. Kemudian bisa F2-nya atau gaya angkatnya adalah 6000 Newton. Nah, berapa gaya minimum yang diberikan pada penampang kecil agar dapat mengangkat gaya beban tadi 6000 Newton tadi. Persamaannya adalah F1 per 1 sama dengan F2 per A2. Jadi pada persamaan ini adalah menggunakan luas penampang, tapi dalam soal yang ada adalah diameter, bukan lagi luas. Nah, ini kita lihat. Nah, karena penampangnya ini berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah 1/4 pi kali D pangkat 2. Jadi pistonnya berbentuk lingkaran, maka A sama dengan 1/4 pi kali D pangkat 2. Jadi A-nya kita ganti dengan 1/4 pi kali D pangkat 2. Jadi 1/4 pi-nya kita habiskan karena sama-sama nih memiliki 1/4 pi, tinggal D-nya, D1 pangkat 2 dan D2 pangkat 2. Sesuai dengan soal tadi, maka kita cari F1. F1 sama dengan D1 per D2 pangkat 2 kali pangkat 2 ya, sama-sama pangkat 2. Jadi D1 dan D2-nya sama-sama pangkat 2, kemudian kalikan dengan F2. Kita masukkan D2-nya adalah 2 mm. Enggak usah dirubah karena saling menghabiskan juga. Kemudian D2-nya adalah 100 pangkat 2 kali 6000 Newton. 2 pangkat 24, 100 pangkat 2, 10.000. Kemudian 4 kali 6000 tadi, ini 4 kali 6000 dapat 24.000, 24.000 per 10.000 dapat 24 per 10 sama dengan 2,4 Newton. Dengan gaya yang sangat kecil, ini kelihatan bahwa dengan gaya yang sangat kecil 2,4 Newton bisa mengangkat beban sampai 6000 Newton. Nah, oke, saya kira ini contoh dari hukum Pascal. Demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like, share, and subscribe. Demikian saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.